Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Isaac Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, sebenarnya masih ada hal yang perlu kita bahas terkait function ini ya. Lebih tepatnya kita akan melanjutkan pembahasan di video kemarin yaitu tentang sifat-sifat function ya. Nah, jadi di video kali ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita bahas ya. Nah, jadi pembahasan pertama kita itu adalah tentang nilai default ya. Nah, jadi nilai default itu gimana gitu ya kan kalau misalnya kita nggak ngasih parameter gitu ya kan. Nah, jadi kita nggak ngasih nilai apa-apa ke parameter ya kan, cuma manggil fungsi doang gitu ya kan. Nah, itu gimana ya kan. Nah, seperti itu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ya, terlebih dahulu kita tulis include iostream-nya seperti ini dan juga using namespace std-nya jangan lupa. Oke. Nah, seperti biasa kita pastinya kita harus ada function main di sini ya. Karena kita akan memanggil sebuah function itu di dalam sini. Oke. Nah, jadi misalkan nih asumsikan ya, kita punya sebuah function ya, tipenya itu ya seperti biasa integer aja yang paling umum ya. Sebenarnya kita bisa juga mau pakai tipe data lain double misalnya ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, atau bahkan mau pakai string juga bisa gitu ya kan, function bertipe string gitu. Nah, nanti kembaliannya nanti string juga gitu ya kan. Nah, tapi karena cuma contoh ya, kita pakai integer aja yang lebih sederhana. Nah, jadi kita punya function namanya itu hello misalnya ya. Nah, kita punya function namanya hello dengan parameter, nah parameter integer apa ya, parameter A aja. Nah, jadi satu aja ya parameternya ya agar lebih simple, lebih sederhana. Oke, kita bikin kurung awalnya. Nah, kita kemudian kita return A. Nah, jadi saat kita panggil ya, misal ya, kita coba panggil nih, hello sama dengan 5 ya. Hello 5 seperti ini. Maka nanti outputnya adalah 5 ya. Oke, nah seperti ini ya, outputnya 5. Nah, ini adalah kondisi yang dimana kita itu mengirim nilai ke ke function hello gitu ya kan. Nah, lihat nih, seperti yang kita lihat ya, saat kita memanggil function hello ya, kita menulis sebuah nilai yaitu 5 ya kan. Nah, artinya apa? Artinya kita menulis nilai 5. Nah, nilai 5 ini kemudian akan dikirim ke function hello ini tadi ya, seperti yang kita tahu ya kan. Nah, terus ya kan, gimana jadinya kalau kita nggak ngirim nilai sama sekali ya, misal ya kosong kayak gini gitu ya kan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Mari kita coba run. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah error ya, seperti ini ya kan. Kenapa? Karena ya functionnya nih bingung gitu ya kan, kayak memanggil aku tapi nggak ngasih apa-apa gitu ya kan, kayak apaan sih gitu ya kan, kayak nggak ngerti gitu loh functionnya ya kan. Nah, gitu ya. Nah, sama seperti Blender gitu ya kan, kalau nggak dikasih buah ya kan, nggak diisi apa-apa gitu ya kan, kayak kayak ngapain gitu loh gerak ya kan, ngapain muter-muter gitu loh ya kan, ngapain hidup gitu loh ya kan, kan bingung gitu loh ya kan. Nah, gitu-gitulah ya kan. Nah, oleh karena itu ya, agar kita tetap bisa memanggil function tanpa perlu mengisi nilai seperti ini, tanpa perlu melempar eh, parameter ya, parameter berupa nilai ya atau variabel ya kan, kita akan memperkenalkan sebuah sifat function yaitu nilai default. Jadi function itu sebenarnya bisa gitu loh ya kan, kita pakai nilai default gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih nilai ya, ya udah ya kan, nilai yang diambil adalah nilai defaultnya gitu ya kan. Nah, gitu ya. Apa namanya, analoginya itu seperti kita baru aja membeli lampu gitu ya kan. Nah, defaultnya apa? Defaultnya mati lampu itu ya kan. Nah,
Tapi kalau misalnya kita atur, ya kan bisa aja jadi hidup gitu loh, jadi nyala lampunya, ya kan. Nah gitu. Tapi kalau nggak kita atur, ya kan, kayak kita baru beli lampu, tapi nggak kita apa-apain lampunya, pasti defaultnya mati kan, ya kan. Nah ya udah mati, ya kan, lampunya mati, gitu ya kan. Nah gitu ya. Jadi dia hanya akan apa ya? Dia hanya akan berubah jika dia di otak-atik, ya kan. Nah, function juga begitu, ya kan. Nah, caranya gimana? Caranya ya kan kita tulis A sama dengan 5 misalnya, ya. Nah, dengan begini, ya kan, walaupun kita nggak ngelempar parameter, nggak melempar sebuah nilai, ya, nggak melempar sebuah nilai saat kita memanggilnya, ya kan, maka functionnya ini tetap ngerti gitu ya kan. Oh berarti kalau dia nggak ngasih apa-apa, ya kan, berarti ya udah, ya kan, anggap aja ya kan dia tuh ngasih nilai berupa 5, ya kan. Nah seperti itu, ya kan. Atau contoh lain misalnya 10, ya kan. Nah oh berarti ya kan kalau kita manggil, ya kan, kalau kita manggil function hello tapi nggak dikasih tahu apa-apa, ya kan, nggak dilempar apa-apa gitu ya kan. Oh berarti ya udah, ya kan, anggap aja parameter yang dilempar adalah 10, ya kan. Ya udah, ya kan, secara otomatis ya kan nilai A itu jadi 10. Nah mari kita lihat apakah programnya itu masih error. Mari kita lihat, kita coba run. Nah, enggak ya, enggak error lagi, ya kan? Tapi di sini outputnya adalah 10, gitu. Lihat kan? Nah, kenapa? Ya kan, programnya enggak error lagi, ya kan? Karena functionnya tuh udah ngerti, gitu ya kan? Functionnya tuh kalau nggak dikasih parameter apa-apa, ya kan, langsung ngeh, gitu ya kan? Kalau ini nih pasti 10 nih, ya kan, maksudnya, ya kan. Nah gitu ya kan. Atau kalau misalnya kita ganti jadi 11, oh ini pasti 11 nih katanya, ya kan. Nah gitu ya, ya kan. Nah ya udah, ya kan, karena A nya 11, ya kan, kita return A, ya kan. Nah kembaliannya adalah 11 gitu ya kan. Nah coba kita run nih. Nah ya udah, ya kan, kembaliannya adalah 11. Nah seperti ini ya. Nah gitu. Tapi gimana kalau kita tetap ngasih nilai gitu ya kan. Misalnya kita ngasih nilai 5 ya tadi ya kan. Nah, kira-kira apakah kembaliannya akan tetap 11? Jawabannya adalah, mari kita lihat. Jawabannya adalah 5 ya, bukan 11. Nah, ini kita masih menyangkut analogi yang sebelumnya kita eh, sebutkan, ya kan. Lampu itu kalau misalnya kita beli, ya kan, tapi nggak kita apa-apain, ya kan, pasti mati, ya kan. Nah, itu defaultnya sudah, ya kan, mati, ya kan. Tapi kalau misalnya kita hidupin, masa ya kan, lampunya tetap mati gitu ya kan, nggak mungkin gitu loh, pasti nyala gitu loh, ya kan. Nah, function juga gitu, ya kan, kalau kita kasih nilai, ya masa dia nganggap, ya kan, ah pasti 11 nih, ya kan. Atau kalau kita tulis 10 di sini, ah pasti 10 gitu ya kan, nggak mungkin gitu loh, ya kan, karena kita ngasih tahu dengan jelas, ya kan, ini aku lempar ya kan, nilainya 5 nih, ya kan. Nah gitu, ya kan. Nah karena jelas, ya kan, ya udah, ya kan, dia apa namanya, nggak berasumsi macam-macam gitu loh, ya kan, nggak berasumsi gitu ya kan, kalau oh ini 10, oh ini 11 gitu ya kan, sesuai nilai defaultnya lah, ya kan, pokoknya ya kan. Nah gitu, ya kan, dia karena udah jelas gitu ya kan, ya udah 5 gitu, ya kan, jelas-jelas ini 5 gitu loh, ya kan, kita ngelempar 5, ya udah, hanya 5 gitu ya kan. Kecuali kalau kosong gitu ya kan. Nah, parameternya kosong, ya baru, ya kan, dia berasumsi macam-macam. Ah, ini pasti 10 nih, ya kan. Nah, dia tuh berasumsinya tuh berdasarkan ini juga ya. Berasumsinya tuh berdasarkan nilai defaultnya, ya kan, nilai defaultnya kan 10 ya. Ya udah, ya kan, dia berasumsi kalau oh ini pasti 10 gitu ya kan. Nah, gitu-gitu ya kan. Nah, terus ya, selain tentang parameter default ini ya, ada satu hal lagi ya, yang mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian teman-teman ya. Kita akan bahas ya pertanyaan ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah ada nested function? Nah, jadi nested function itu ya kan merupakan function di dalam function. Nah, kira-kira apakah ada? Jawabannya adalah nggak ada sih, ya kan. Sejauh ini ya kan aku belajar function, ya kan, di C++ itu nggak ada, ya kan. Kecuali kalau di Python, kalau nggak salah ya, di Python itu kalau nggak salah ada tuh nested function gitu, ya kan. Jadi ada function, ya kan. Nah, di dalam function itu ada function lagi gitu, ya kan.
Nah, kalau nggak salah di Python tuh ada, ya kan? Nah, tapi mungkin materinya kita belum sampai ke sana ya di Python ya. Untuk bahasa Python kita kalau nggak salah masih ini ya, masih modul terakhir modul statistik ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, berikutnya ya kan kita akan bahas tentang fungsi fungsi teks gitu ya kan. Nah, jadi belum nyampe lah ya kan ke function. Nah, mungkin nanti saat kita sampai pembahasannya ke function, mungkin nanti ada ya kan kita akan bahas tentang nested function. Tapi kalau di C++ ya kan sejauh ini aku belajar tuh nggak ada gitu ya kan function di dalam function gitu loh. Ya kan. Nah, misalnya ya kan begini. Di dalam function hello kita ada menulis function baru ya, mendefinisikan function baru ya, tipenya integer juga ya kan, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu misalnya word seperti ini ya. Nah, word seperti ini. Nah, dengan parameter integer b seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, nggak ada sih ya kan sejauh ini ya kan aku belajar tuh kayak gini gitu loh ya kan. Oh, ada function di dalam function gitu loh ya kan. Nah, mungkin untuk membuktikannya kita akan coba apa jadinya kalau kita menulis seperti ini ya kan, function di dalam function seperti ini. Nah, jadi function paling luar, function induknya itu adalah hello. Nah, function anaknya ya itu adalah word seperti ini ya. Oke, di dalam function word kita tulis return 1 ya misalnya ya. Nah, kemudian pada function hello kita tulis return 2 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, mari kita lihat. Kita run. Oke. Dan ternyata error ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin coba kalau kita pakai parameter deh, ya kan? Nah, gitu-gitu ya. Kita coba pakai parameter seperti ini. Apa yang terjadi? Dan error tetap ya. Sama aja error, ya kan? Nah, errornya tuh di mana? Errornya tuh di baris kelima, ya kan? Nah, yang ini nih katanya nih. Nah, mungkin dia tuh bingung nih, ya kan? Ini apaan ya? Kurung kurawal apaan gitu loh, ya kan? Nah, gitu ya. Terus juga ini return apaan nih, ya kan? Nah, gitu-gitulah, ya kan? Ini return. Oh, ini nih typo ya, sorry ya. Ini R-nya ketinggalan ya. Nah, coba kalau kita run lagi nih, ya kan? Kira-kira errornya di mana aja? Nah, kita lihat. Nah, ternyata errornya di baris kelima ya, yang ini nih. Nah, errornya mengarah ke sini ya kan. Nah, dia nih bingung gitu loh ya kan, nih apaan dah, ini kurung kurawal buat apaan gitu loh ya kan. Bukannya ini kurung kurawal ini function nih udah ada nih yang ini nih ya kan. Nah, yang ini sama yang di baris ke-9 ini gitu loh. Ya kan. Nah, terus ini apaan gitu loh ya kan, kurung kurawal nih buat apaan lagi nih ya kan. Nah, bingung gitu loh ya kan. Nah, buat apaan gitu ya kan? Ya kali ada array gitu loh ya kan. Nah, kalau array kan ya wajar lah ya kan, ada kurung kerawal seperti ini, tapi ini bukan array ya kan. Kalau kita perhatiin ini seperti function gitu loh ya kan, bukan seperti array gitu ya kan. Nah, makanya bingung lah gitu. Ini compilernya bingung gitu loh. Ini apaan gitu loh ya kan. Nah, artinya dapat kita simpulkan kalau nested function itu nggak diizinkan oleh C++ ya, oleh bahasa C++ ya. Nah, gitu ya. Kecuali kalau di Python itu ada ya. Kalau di Python tuh kalau nggak salah ya, itu ada tuh ya kan. Nah, ini setelah kita hapus ya functionnya ya, programnya akan berjalan normal kembali ya, nggak ada error ya kan. Nah, berarti emang benar ya kan, nested function itu benar-benar nggak diizinkan sama C++ ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ya kan, ada nggak sih nested function? Jawabannya adalah nggak ada ya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi nggak semua elemen ya, nggak semua sintaks di dalam C++ itu bisa bersarang gitu loh ya kan. Contohnya kan kayak if ya kan. Nah, itu kan bisa bersarang tuh ya kan, di dalam if ada if lagi ya kan, atau perulangan bersarang ya kan, di dalam perulangan ada perulangan lagi ya kan, misalnya ya kan, ya gitu-gitulah ya kan. Atau yang paling advance nih ya kan,
itu di dalam fungsi itu ada fungsi lagi gitu loh ya kan. Bukan function yang ini ya, bukan ya, tapi mungkin jangan kita sebut fungsi deh ya kan, biar nggak salah paham. Tapi kita sebut sebagai metode ya. Nah, jadi di dalam metode itu ada metode lagi gitu loh ya kan. Nah, gitu-gitulah ya kan. Ada metode lagi dan metode tersebut itu menghasilkan nilai yang bisa dijadikan parameter dari metode induknya gitu loh ya kan. Nah, itu bisa ya kan kayak gitu ya kan. Nah, gitu-gitu. Tapi kalau function ya kan, di dalamnya ada function ya, function induk ya kan, ada function anak ya kan, itu ternyata nggak bisa teman-teman, nggak diizinkan ya sama C++ ya. Oke, jadi aku rasa dua itu saja yang akan kita bahas di video kali ini ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Ya, aku ucapkan terima kasih ya, tak lupa kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.